Dari kejauhan, lampu lalu lintas di perempatan itu masih terlihat menyala hijau. Jono, sang pengemudi itu, segera menekan pedal gas kendaraannya. Ia tak mau terlambat. Apalagi ia tahu perempatan di situ cukup padat, sehingga lampu merah biasanya menyala cukup lama. Kebetulan jalan di depannya agak lengang. Lampu berganti kuning. Hati Jono berdebar. Dia berharap semoga bisa melewatinya segera. 3 meter menjelang garis jalan, lampu merah menyala dan Jono bimbang. Haruskah ia berhenti atau terus saja? Tapi, aku tak punya kesempatan untuk menginjak rem mendadak, pikirnya dalam hati. Lalu terus melaju, melewati lampu merah itu. Tiba-tiba, prit! Dari seberang jalan, seorang polisi melambaikan tangan memintanya berhenti. Jono menepikan kendaraannya agak menjauh sambil mengumpat dalam hati. Dari kaca spion, ia melihat siapa polisi itu. Wajahnya tak terlalu asing bagi Jono. Hei, itu kan Bobby, teman mainnya semasa SMA dulu. Hati Jono pun agak lega. Ia keluar sambil membuka kedua lengannya. Hai Bob, senang sekali bertemu kamu lagi di sini. Hai John, kata Bobby tanpa senyum. Duh, sepertinya saya kena tilang nih. Saya memang agak buru-buru. Istri saya sedang menunggu di rumah. Jono beralasan. Oh ya? Bobby terlihat agak ragu. Nah, baguslah kalau begitu. Bob, timpal Jono. Hari ini istriku ulang tahun. Ia dan anak-anak sudah menyiapkan segala sesuatunya. Tentu aku tidak boleh terlambat dong. Saya mengerti Jono. Tapi sebenarnya kami sering memperhatikanmu. Kamu selalu melintasi lampu merah di persimpangan ini. Oh, sepertinya tidak sesuai dengan harapan. Jono harus berganti strategi, pikirnya. Dia lalu berucap, jadi kamu hendak menilangku? Sungguh, tadi aku tidak melewati lampu merah. Sewaktu aku lewat, lampu kuning itu masih menyala. Terkadang berdusta sedikit bisa memperlancar keadaan, pikir si John. Ayo dong John, kami melihatnya dengan jelas. Sini, keluarkan SIM-mu. Dengan ketus, Jono menyerahkan SIM, lalu masuk ke dalam kendaraan dan menutup kaca jendelanya. Sementara Bobby menulis sesuatu di buku tilangnya. Beberapa saat kemudian, Bobby mengetuk kaca jendela. Jono memandangi wajah Bobby dengan penuh kecewa. Dibukanya kaca jendela itu. Hanya sedikit. 5 senti sudah cukup untuk memasukkan surat tilang itu. Tanpa berkata-kata, Bobby kembali ke posnya. Jono mengambil surat tilang yang diselipkan Bobby di sela-sela kaca jendela. Tapi
Hei, apa ini? Ternyata SIM-nya dikembalikan bersama sebuah nota. Kenapa ia tidak menilangku? Lalu nota ini apa? Semacam guyonan atau apa? Buru-buru Jono membuka dan membaca nota yang berisi tulisan tangan Bobby. Halo Jono, tahukah kamu John, aku dulu mempunyai seorang anak perempuan. Sayang sekali, ia sudah meninggal tertabrak pengemudi yang ngebut menerobos lampu merah. Pengemudi itu bersalah. Dia dihukum penjara selama 3 bulan. Dan begitu bebas, ia bisa bertemu dan memeluk ketiga anaknya lagi. Sedangkan anak kami satu-satunya sudah tiada. Kami masih terus berusaha dan berharap agar Tuhan berkenan mengkaruniai seorang anak agar dapat kami peluk. Ribuan kali kami mencoba memaafkan pemudi itu. Tetapi betapa sulitnya. Begitu juga kali ini. Maafkan aku, John. Doakan agar permohonan kami terkabulkan. Berhati-hatilah di jalan. Salam, Bobby teman. Jono terhenyak. Ia segera keluar dari kendaraan untuk mencari Bobby. Namun, Bobby sudah meninggalkan posnya. Entah kemana dia pergi. Jono melanjutkan perjalanan. Sepanjang jalan pulang, ia mengemudi dengan perlahan, penuh hati-hati. Hatinya bergejolak tak menentu, sambil berharap kesalahannya dimaafkan. Saudaraku, tak selamanya pengertian kita harus sama dengan pengertian orang lain. Bisa jadi suka kita tak lebih dari duka rekan kita. Hidup ini sangat berharga. Jalanilah dengan penuh hati-hati. Drive safely, guys. Rasa hormat kami kepada para polisi yang siang malam bertugas di lapangan. Tetaplah menjadi abdi negara dan abdi masyarakat. Hormat dan junjungan kami kepada para bayangkara negara. Cerita ini aku nukilkan kembali sebagai nasihat untuk anak